Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Roban. Dan Jerman mengawali pertandingan pertama di grup A Euro 2024 dengan gemilang. Pesta gol terjadi di Allianz Arena, stadion kebanggaan dari klub ternama Bayern Munchen. Dan tim asuhan Julian Nagelsmann membombardir gawang Skotlandia dengan 5 gol dan Jerman kebobolan 1 gol. Tapi semua gol yang tercipta, ada 6 gol dalam pertandingan Jerman-Skotland di pertandingan pembukaan Euro kali ini diciptakan oleh semua pemain Jerman. Karena gol balasan dari Skotlandia itu hasil gol bunuh diri dari pemain belakang asal Real Madrid, Antonio Rudiger, setelah Jerman sudah unggul dengan 4 gol. Fantastis sekali. Luar biasa bagaimana permainan Jerman, intensitas yang sangat tinggi, bagaimana pemain-pemain Jerman membuka ruang dengan bagus, passing-passing yang terukur, dimotori oleh pemain veteran mereka yang juga baru saja membawa Madrid juara UCL Liga Champions untuk yang ke-15 kali setelah mengalahkan Borussia Dortmund di final yang berlangsung di Wembley. Toni Kroos mundur dari Madrid, sekarang dia adalah penantian terakhir dia sebelum dia mundur dari tim nasional Jerman. Sebenarnya dia sudah pensiun, sudah gantung sepatu. Tapi dibujuk kembali oleh Julian Nagelsmann untuk memperkuat yang terakhir kali bagi tim nasional. Dan Kroos mau melakukan itu demi untuk negaranya ketika Jerman menjadi tuan rumah penyelenggara Euro 2024. Dan Kroos tampil luar biasa sebelum ditarik di babak kedua. Ini penampilan yang baik. Jerman bermain dengan 4-2-3-1 yang ditampilkan oleh Nagelsmann, di mana Kroos bermain dengan pivot bersama dengan Andrich di tengah. Itu mampu meredam setiap serangan balik yang dilakukan oleh Skotland. Bahkan Skotland sepanjang pertandingan tidak berkutik, hanya 27% penguasaan bola mereka, tipis. Jerman di atas 70%. Artinya ini presentasi statistik yang luar biasa di sebuah opening bahwa tim yang menguasai laga dengan di atas 70% bahkan bisa mencetak dengan 5 gol. Jadi sulit ya dalam sebuah pertandingan pembukaan itu ada 5 gol yang tercipta ya untuk tuan rumah, atau total dengan 6 gol. Dan kalau bisa dilihat di sini ada 2 pemain muda yang mengawali gol itu dengan luar biasa di gol pertama dan gol kedua. Florian Wirtz membuka keran gol Jerman di menit ke-10 ketika umpan panjang yang dilakukan oleh Toni Kroos ke arah kanan. Di sana ada Joshua Kimmich masuk dari sisi kanan, dan Kimmich melihat pergerakan dari Florian Wirtz untuk memberikan umpan dan diselesaikan dengan baik oleh Florian Wirtz. Ya, Angus Gunn tidak bisa berbuat banyak walaupun upaya dari Gunn untuk bisa menitip bola keluar tapi masih masuk ke dalam. Dan kita bisa melihat Florian Wirtz ini pada usia 21 tahun ini menjadi pemain pertama di Euro Jerman yang mencetak, dia 21 tahun 42 hari. Bagi Florian Wirtz ini bersejarah banget, anak muda yang bisa membuat gol ya, pertama dia di Euro. Dan ada 2 anak muda Jerman. Setelah itu Jamal Musiala melepaskan tembakan yang keras setelah ada umpan yang baik juga dilakukan oleh Kai Havertz di gol kedua. Nah, 2 ini yang dilakukan oleh 2 pemain Jerman di pembukaan juga tidak pernah terjadi di arena pembukaan Euro bahwa ada 2 anak usia 21 tahun bisa mencetak gol secara berurutan. Jerman melakukan itu di depan publik mereka, dan Kai Havertz mencetak gol penalti ya. Kemudian mereka sudah unggul di babak pertama dengan 3 gol. Itu penalti didapat setelah Gundogan ditackle dengan keras oleh Porteus, dan Porteus diberikan kartu merah oleh wasit dari Prancis ya, ke Clermont. Dan akhirnya Scotland bermain dengan 10 pemain ketika Gundogan ditackle dengan keras, dan Havertz menjalankan tugas itu dengan sangat dingin sekali. Ya. Jarang bagi Jerman di sebuah turnamen, apalagi di Piala Eropa, di babak pertama sudah menyelesaikan dengan 3 gol. Itu Jerman bisa melakukan itu. Ini kali pertama mereka. Jadi saya bilang ini luar biasa penampilan mereka. Berlainan memang. Agak meragukan memang di sebelum perhelatan Euro ini, karena Jerman kan naik turun ya. Tidak stabil, ya, tidak konsisten. Ya, memang ada peningkatan terakhir memang menggambarkan mereka mulai naik menjelang Euro ketika mengalahkan Prancis di Prancis, kemudian mengalahkan Belanda, dan terakhir mereka mengalahkan Yunani dalam sebuah pertandingan uji coba.
Nah, ini mulai tergambar dengan Nagelsmann mengubah pola Jerman, ya, yang sepertinya ini menjadi sesuatu yang baik untuk menuju ke menjadi pintu, ya, saya pikir membuka Jerman menuju ke babak final. Karena di grup A ini Jerman selain ada Scotland, ada Hongaria dan ada Swiss. Kemenangan pertama ini sangat berarti. Kalau Jerman imbang apalagi kalah akan sulit bagi mereka. Tapi dengan kemenangan ini membuat mereka hanya butuh satu kemenangan lagi untuk bisa lolos. Next, mereka akan menghadapi Hongaria, di mana Hongaria dan Swiss akan bermain hari ini. Juga bersama dengan di grup B ada Spanyol dan Kroasia yang menjadi pertandingan seru juga yang perlu kita ikuti di Euro kali ini. Nah, Jerman bagi Nagelsmann itu sulit memilih karena pemain-pemain mereka merata. Ada pemain senior juga, Thomas Müller yang masuk di babak kedua. Tapi di babak pertama starting 11 itu menggambarkan bahwa inilah tim terbaik Jerman. Ya, itu bermain dengan sangat cepat. Ya. Bagaimana perpindahan bola yang dilakukan, pergerakan pemain-pemain Jerman. Ya, dia memainkan dengan 4 back sejajar flat, mengembalikan lagi Joshua Kimmich yang biasanya tadinya coba ditaruh di posisi gelandang bertahan sejak ada Joachim Löw pindah ke Hansi Flick, tapi Nagelsmann menarik lagi dia ke belakang, ke posisi awal dari Joshua Kimmich di kanan. Untuk penjaga gawang masih ditempati oleh penjaga gawang veteran mereka paling senior, yaitu Manuel Neuer. Oke, kemudian kita bisa melihat ada penampilan-penampilan luar biasa dari Jonathan Tah yang bermain. Tapi Mittelstadt di kiri, ini pemain mantan Hertha yang bermain di Stuttgart, yang naik daun dan kemudian dipanggil oleh Nagelsmann. Ini bagus, ini pemain ini. Ya, Mittelschmidt di kiri. Padahal ada David Raum sebenarnya, tapi dia yang bermain ditaruh di situ. Nah, di flank, jadi 2 flank ini ditempati oleh Kimmich dan Mittelstadt. Tapi Jonathan Tah, pemain Leverkusen yang tidak terkalahkan sejauh ini Bundesliga dan menjadi juara mereka, bermain dengan Rudiger di double center back. 2 pivot dijalankan dengan baik oleh Kroos dan Andries. Ya. Kemudian ada 3 yang ada lebih di depan. Ada Florian Wirtz, termasuk Florian Wirtz yang bermain. Ya. Kemudian juga kita lihat ada Kai Havertz, ada Jamal Musiala, ada Gundogan juga. Kai Havertz yang didorong bermain dengan false 9 sebenarnya Jerman, tidak melepaskan striker murni nomor 9 sebelum Niklas Füllkrug yang masuk di babak kedua dan dia mencetak gol keempat Jerman dengan tembakan yang keras, ya, untuk menghujam ke gawang Skotlandia. Tapi Jerman di babak pertama bermain dengan false 9 ini bagus. Havertz taruh di depan, di belakang itu ada Gundogan, kemudian ada Musiala dan Florian Wirtz. Ini baik ini. Sebenarnya pergantian-pergantian yang dilakukan oleh termasuk Emre Can yang mencetak gol ke-5 Jerman, itu masuk di babak kedua. Jadi ada 2 pemain pengganti yang masuk yang juga mencetak gol di babak kedua untuk melengkapi kemenangan besar Jerman. Ya, Jerman berpesta gol di pertandingan pembukaan ini dengan 5 gol. Dan bagi Nagelsmann saya pikir dia sudah melakukan hal yang tepat di pertandingan awal. Pergantian pemain juga yang baik dibuat oleh Nagelsmann. Sané termasuk yang masuk di babak kedua, tapi Sané yang biasanya tadinya masuk di babak pertama, Nagelsmann coba untuk menaruh dia duduk bangku cadangan dulu. Dia mengetengahkan Florian Wirtz yang ditampilkan lebih awal, bukan Sané. Dan Wirtz menjawab itu. Kepercayaan diberikan oleh Nagelsmann dan dia mencetak gol pembuka. Ya, di gol inilah yang menjadi titik balik bagi Jerman untuk bisa terus menciptakan gol demi gol, ya, membuka peluang. Bahkan Füllkrug itu bisa mencetak gol juga, kalau nggak salah di menit 67, ya. Tapi kemudian dianulir karena dia berada pada posisi offside. Füllkrug, Jerman banyak seharusnya bisa mencetak gol. Ada 10 on target dari 20 percobaan menembak mereka ke gawang Scotland. Scotland sendiri hanya 1 tembakan, ya, untuk mengarah ke gawang Jerman karena memang mereka sulit, terkunci di tengah dengan penampilan yang luar biasa dari Andries dan Kroos dibantu oleh Musiala, ada Gundogan dan dengan Florian Wirtz. Jadi ketika Jerman ditekan, masa transisi permainan mereka itu sangat baik. Gundogan tarik ke belakang Musiala dan Florian Wirtz untuk membantu Andries dan Kroos, sehingga ada 5 gelandang mereka ini yang menutup Scott McTominay dan kawan-kawan, Joel McGinn semua nggak bisa masuk dari sisi ini. Mereka berharap ada dari sisi flank pemain Liverpool yang juga kapten mereka Andro Robertson yang bisa masuk dari sini, tapi sulit karena dia harus bertarung berhadapan dengan Joshua Kimmich. Berat untuk masuk lebih jauh dari sini. Setelah Kimmich di sana ada Rudiger. Posisi itu akan terjadi. Kalau di kiri itu kan Mittelstadt, tapi setelah Mittelstadt bergeser ke sini ada Jonathan Tah. Yaitu format yang diberikan oleh Nagelsmann untuk bermain dengan Jerman di lini belakang. Sehingga ini yang menyulitkan bagi Andro Robertson untuk masuk.
dari sisi ini ya. Dan kemudian McGregor juga dari pemain-pemain dari Skotlandia. Jadi memang dengan penguasaan bola yang tinggi, dengan mengunci di tengah, Skotlandia nampaknya memang hanya berharap mereka bertahan lebih dalam dan ingin imbang saja sudah bagus. Tapi ini sulit. Karena keran gol Jerman itu hanya menunggu waktu saja buat Jerman untuk bisa menang, dan terbukti ya pertandingan pada dini hari tadi. Jerman bisa melakukan start dengan gemilang dalam pertandingan di grup A. Dengan permainan seperti ini, saya pikir kans mereka kalau mereka terus mempertahankan gaya seperti ini mereka akan ditakuti dan segani. Bukan tidak mungkin mereka akan ke final. Ya, untuk kalau Jerman sudah ke final akan berbahaya. Di kandang dengan gaya seperti ini, memang agak berbeda penampilan Jerman. Sehingga ada kepercayaan diri lagi dari fans, dari pendukung Jerman untuk bisa melihat bahwa tim ini punya harapan untuk bisa menjadi juara Eropa. Karena sudah terlalu lama Jerman tidak juara Eropa. Ya, kalau nggak salah setelah saya terakhir meliput di London itu, dengan Bertie Vogts sebagai pelatih, baru mereka bisa menjadi juara di tahun 96. Karena Jerman sejauh ini sudah 3 kali juara kan. Tahun 80 dan pertama kali tahun 72 di Brussels. Tahun 80 itu di Roma ketika mereka mengalahkan Belgia juga di final dengan 2-1 dengan 2 gol dari Horst Rubesch saat itu. Dan mereka juara pertama kali itu juga di Belgia di Brussels. Ya, jadi memang Jerman harus menunggu begitu lama setelah mereka sukses di London dengan mengalahkan Cekoslowakia di final, Karel Poborský dan kawan-kawan. Sekaranglah kesempatan buat mereka untuk bisa menjadi juara. Mereka sempat ke final ya di Euro setelah di 96, tapi mereka ada di 2008 kalau nggak salah mereka, tapi kalah dari Spanyol ya di final. Nah sekarang ini kesempatan ketika mereka ada di kandang, mereka tentu harus menjadi juara ya. Semoga dengan penampilan seperti ini harapan itu terbuka. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.